Definisi ukuran letak. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Maksudnya, ukuran letak sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangkai melakukan analisis data. Penjelasan di atas bahwa ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada, termasuk ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Kuartil merupakan ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Nah, dalam dunia statistik, kuartil ialah titik atau skor nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing 1/4. Jadi di sini akan dijumpai 3 buah kuartil, yaitu ada kuartil pertama atau Q1, ada kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4, seperti terlihat di bawah, yaitu jalan pikiran serta metode yang digunakan adalah sebagaimana yang telah kita lakukan yang saat kita menghitung median. Nah, cara menentukan kuartil dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada data tunggal. Rumusnya Q1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4, atau 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4, atau 3 dikali N ditambah 1 bagi 4. Contoh soal seperti ini. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Penyelesaian yang pertama ialah diurutkan terlebih dahulu dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu, menentukan letak Q1-nya dengan menggunakan rumus 1 dikali N. N itu ialah jumlah dari angka semuanya. Jadi kalau dihitung 3 sampai 12 itu ada 14 angka. Jadi 1 buka kurung 14 tambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 14 tambah 1 15, terus dibagi 4 sama dengan 3 banding 3/4. Kemudian menentukan Q1-nya sama dengan X3 ditambah 3/4 buka kurung X4 dikurangi X3 tutup kurung sama dengan 4 ditambah 3/4, kemudian X4 itu 4 sama dengan X3-nya juga 4. Jadi jawabannya sama dengan 4. Jadi jawabannya Q1 4. Kemudian kita mencari letak Q2 sama dengan ialah 2, satunya itu ganti 2, kemudian jumlah N ialah 14 ditambah 1, kemudian dibagi 4 sama dengan 14 tambah 1 15. 4 bagi 2 sama dengan 2, jadi 15 dibagi 2 sama dengan 7 1/2. Kemudian mencari Q2-nya X7 ditambah 1/2 sama buka kurung X7 dikurangi X6. Kemudian angkanya tersebut dimasukkan, jadi 7 ditambah setengah X7 itu 7, X6 ialah 7, jadi 7 dikurangi 7 sama dengan 7. Kemudian letak Q3 ialah 3 buka kurung 14 seperti yang tadi contoh di atas, ditambah 1 bagi 4 sama dengan 45, dibagi 4 sama dengan 11 1/4. Q3-nya X11 ditambah 1/4
X112 dikurangi X11 sama dengan 8 ditambah 1/4, 9 kurangi 8. 8, jadi 8 plus 1/4, 9 kurangi 8. Jadi 8 1/4 atau 8,25. Cara menentukan data kelompok yaitu rumusnya Q1 sama dengan L besar ditambah I dibagi 4N dikurangi C besar F kecil, terus dikali I, terus dibagi F. Keterangannya Q itu sama dengan kuartil, L besar ialah titik bawah, N ialah banyaknya data, I berarti kuartil 1, 2, dan 3, CF berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas, F sama dengan frekuensi kelas kuartil. Nah, cara I itu ialah panjang kelas. Contohnya ada soal. Contoh soal ialah interval 87 sampai 108 itu frekuensinya 2, kemudian 109 sampai 130 frekuensinya 6, 131 sampai 152 frekuensinya 10, 153 sampai 174 frekuensinya 4, 175 sampai 196 frekuensinya 3. Jadi frekuensinya dijumlah menjadi 25. Penyelesaiannya ialah Q1 N sama dengan 25, 1/4 N berarti sama dengan 6,25, L besar 109 dikurangi 0,5 jadi 108,5, CF sama dengan 2, F 6, I sama dengan 22. Jadi angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus I plus 1/N per 4N dikurangi CF kali 1 dibagi F. Jadi 108,5 ditambah 6,25 dikurangi 2 dikali 22 dibagi 6. Kemudian 108,5 ditambah 4,25 dikali 22 dibagi 6. Kemudian 108,5 dibagi 93,5 dibagi 6. Dan 108,5 dibagi 108,5 ditambah 15,58. Jadi hasilnya 124,8. Kemudian penyelesaiannya Q3 kuartil 3 itu N sama dengan 25, kemudian 3/4N sama dengan 18,75, L 153 dikurangi 0,5 sama dengan 152,5, CF 2 ditambah 6 ditambah 10 hasilnya 18, F sama dengan 4, I sama dengan 22, Q3 yaitu L ditambah 3/4N dikurangi CF dikali I dibagi F. Jadi 152,5 ditambah 18,75 dikurangi 18 dikali 22 kemudian dibagi 4. Jadi 152,5 ditambah 0,75 kemudian dikali 22 dibagi 4. Hasilnya 152,5 ditambah 16,5 dibagi 4, kemudian 152,5 ditambah 4,125, jadi ditambah hasilnya 156,625. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang desil. Jadi desil itu adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut dasarnya, dari yang terkecil ke yang terbesar menuju 10 sub kelompok yang sama banyak. Desil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang telah diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing 1/10N. Kegunaan desil ialah untuk menggolong-golongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kemudian, menempatkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 kelompok atau golongan tersebut. Cara menentukan desil dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada data meliputi data tunggal dan data kelompok.
Nah, untuk yang pertama yaitu data tunggal. Untuk menentukan nilai desil pada data tunggal yaitu dengan cara yang pertama dengan cara mengurutkan data mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan menentukan letak desil sesuai yang diminta dengan rumus. Nah, uh, rumusnya rumusnya itu adalah I N plus 1 per 10. Nah, I sendiri itu adalah desil ke berapa gitu. N itu adalah jumlah data, sedangkan I itu urutan desil, urutan keberapa. Terus berikut ini adalah contoh dari desil data tunggal. Dengan data perumpamaan nilai statistik sebanyak 10 mahasiswa, datanya yaitu 80, 60, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, 65. Tentukan nilai desil ke-3 dan ke-6. Nah, untuk contoh yang pertama, penyelesaian dalam data tunggal. Langkah pertama yaitu dengan cara mengurutkan data terkecil ke terbesar. Nah, dari data yang di atas tadi kita urutkan jadinya 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Nah, rumus pertama yang kita pakai ini adalah dengan cara mencari letak desilnya berada pada urutan keberapa. Nah, rumusnya yaitu tadi ya, I N plus 1, I per 10. Nah, I-nya itu apa? I-nya itu desil keberapa? Nah, kan yang ditanyakan desil 3, berarti 3, 10 plus 1 per 10. Kita lanjut lagi ke bawah, jadinya 10 plus 1 itu 11 dikali 3, jadinya 33 per 10. 33 per 10 jadinya 3,3. Nah, jadi letak desilnya berada pada titik 3,3, yaitu artinya berada pada data antara data yang ketiga dan keempat. Nah, untuk mengetahui nilai dari desil tersebut yaitu dengan cara rumus data ketiga plus 0,3 dikalikan dengan data keempat dikurangi data ketiga. Nah, kenapa 0,3? Karena hasil dari letak pencarian tadi kan 3,3. Nah, belakang angkanya kan 0,3. Nah, jadi untuk rumus selanjutnya jadinya 0,3. Nah, kita ke bawahnya ya. Jadi data ketiga itu 65 ditambah 0,3 dikali 70 dikurangi 65. 70 itu data keempat dan 65 data ketiga. Jadi 65 plus 1,5. Jadi dia 66,5. Nah, jadi hasil dari desil ketiga ini menunjukkan nilai 66,5. Dan lanjutnya ke desil ke-6. Desil ke-6 ini rumusnya sama, yaitu pakai cara 6, 10 plus 1 per 10. Nah, kalau dihitung jadinya 66 per 10, jadinya 6,6. Nah, karena 6,6 ini berada di antara 6 dan 7, maka kita pakai rumus seperti sebelumnya, yaitu data ke-6 plus 0,6, karena 6,6 ini belakang komanya angka 6, berarti kita isi 0,6, terus ditambah dikali data ke-7 dikurangi data ke-6. Nah, hasilnya itu 76 plus 0,6. Nah, data 7 sama data 6 kan 80 sama 75. Jadi 80 kurangi 75 kan 5. 5 kali 0,6 hasilnya 3. Jadi 75 ditambah 3 sama dengan 78. Jadi untuk desil yang ke-6 yaitu menunjukkan angka 78. Nah, kita lanjutkan lagi ke data kelompok. Nah, data kelompok ini beda rumus lagi sama data yang tunggal tadi. Nah, data kelompok ini rumusnya L plus I per 10N kurangi CF dikali I bagi FD. Nah, L itu batas bawah, I kecil itu desil keberapa,
N itu banyak data, CF itu frekuensi kumulatif sampai sebelum kelas. I besar itu panjang kelas atau panjang interval, lalu FD itu frekuensi kelas desil. Nah, itu kan ada contohnya ya. Bisa lihat di makalahnya. Nah, cara penyelesaiannya itu N. N-nya itu kan data. Nah, banyak data itu kalau dijumlahin ada 25. Jadi N sama dengan 25. Lalu I per 10N. I-nya itu kan yang ditanyakan desil ke-7. Berarti 7 per 10N. 7 per 10 dikali N-nya 25. Jadinya 17,5. Lalu L. L itu batas bawah. Batas bawahnya itu kan desil ke-7 kan terletak di interval yang ketiga. Di antara 131 sampai 152. Nah, jadi batas bawahnya itu 131 kurangi 0,5, jadi 130,5. Lalu CF-nya itu 2 sama 6. Jadi sebelum urutan desilnya itu kan ada di atasnya ada 2. Frekuensinya 2 sama 6, berarti 2 tambah 6 yaitu 8. Dan FD frekuensi kelas desilnya ada 10. Sama I itu panjang kelas atau panjang intervalnya itu 22. Nah, jadi kita ke rumusnya. L plus 17 per 10N min CF dikali I dibagi FD. Nah, kita masukkan angka yang tadi kita temukan. L-nya 130,5 plus 17 per 10N itu 17,5 dikurangi CF-nya 8 dikali I-nya 22 dibagi FD-nya 10. Jadi 130,5 plus 9,5 dikali 22 dibagi 10. Jadinya 130,5 plus 209 bagi 10. 209 bagi 10 itu 20,9. Nah, jadi ke bawah lagi 130,5 plus 20,9 jadinya hasilnya 151,45. Selanjutnya, saya akan Nada Filasufa akan menjelaskan materi persentil. Persentil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi satu sub kelompok yang sama banyaknya. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran per 100. Persentil yang biasa dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran per 100, titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar. Itu ialah titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan seterusnya, sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1 per 100N atau 1%. Lalu cara menentukan persentil ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang selanjutnya yaitu rumus data tunggal. Teman-teman bisa baca rumus-rumusnya tersebut, bisa dipahami. Lalu yang kedua yaitu data kelompok. Jadi data kelompok itu ada keterangannya D persentil, L itu titik bawah, N itu banyak data. Kalau itu persentil 1, 2, 3 sampai 100. Kalau CF itu frekuensi kumulatif, yaitu sebelum kelas. Lalu ada FD yaitu frekuensi kelas persentil. Lalu ada I panjang kelas. Berikut adalah contoh soalnya, teman-teman bisa baca, bisa dilihat. Lalu yang selanjutnya saya akan beri penjelasan dari persoalan tersebut. Lalu selanjutnya itu penyelesaian dari persoalan di atas. N-nya kan 25.
Jadi 94/100N yaitu 94 dibagi 100 dikali 25 sama dengan 23,5. Lalu L-nya itu kan 175 dikurangi 0,5 kan. Nah, itu sama dengan 174,5. Lalu CF-nya itu 2 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 4 hasilnya 22. Lalu ada FPS-nya 3, ada I-nya 22. Jadi PS 94-nya itu sama dengan L 94/100 dikurangi CF dikali I dibagi FD, yaitu sama dengan 174,5 ditambah 23,5 dikurangi 22 dikali 22 dibagi 3. Lalu hasilnya 174,5 ditambah 1,5 dikali 22 dibagi 3, lalu sama dengan 174,5 ditambah 33 bagi 3 itu sama dengan 174,5, lalu ditambah 11 yaitu 185,5. Jika teman-teman kurang paham silahkan dipahami, silahkan dilihat penyelesaian tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kegunaan persentil. Kegunaan persentil dalam dunia pendidikan itu yaitu yang pertama dapat digunakan untuk menentukan kedudukan seorang anak didik, yaitu pada persentil keberapakah anak didik itu memperoleh kedudukan di tengah-tengah kelompoknya. Lalu yang kedua, persentil juga dapat digunakan sebagai alat untuk menetapkan nilai batas lulus pada tes atau seleksi.